melanjutkan obrolan kita yang sebelumnya startup satu, sekarang masuk ke startup 2. Jadi, apa sih manfaat training startup? Nah, sama halnya ketika kita membangun sebuah bisnis itu seperti halnya kita sedang membangun sebuah kerajaan ya, yang dimana Andanya akan menjadi king dan queen-nya gitu. Oke, nah tentunya membangun sebuah kerajaan itu Anda juga harus punya pasukan ya. Pasukan di mana pasukan-pasukan ini harus pasukan yang benar-benar militan, pasukan yang benar-benar sangat ahli di bidangnya ya. Benar nggak? Nah, kalau benar berarti startup satu kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang bagaimana memiliki pasukan yang terbaik. Tentunya sebelum Anda memiliki pasukan yang terbaik, Andalah pasukan tersebut ya. Jadi jadilah pasukan yang terbaik. Seorang pemimpin yang terbaik itu lahir dari pasukan yang terbaik. Nah, dari training startup satu sedikit saya review ya, nanti lengkapnya Anda bisa cari di YouTube-nya 3LC. Training startup satu membahas tentang karakter seorang pebisnis handal ya. Pebisnis handal itu dari awalnya saja sudah menunjukkan karakternya. Ya, jadi ketika mereka sukses itu hanya penguatan, ya, penguatan karakter. Karakter dasarnya mereka sudah miliki dari awal. Makanya ketika Anda bergabung di Bis3i dan memutuskan untuk menjadi seorang pebisnis, maka Anda harus memiliki 3 karakter sukses. Yang pertama adalah orang yang memiliki mindset yang lurus, ya, lurus pada tujuannya, lurus pada impiannya. Kemudian mindsetnya itu menggantungkan suksesnya kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah, menggantungkan semua kesuksesan itu kepada Allah. Karena sebenarnya kita ini nothing, kita hanya menjalankan. Sukses atau tidak, sampai atau tidak, itu hidayah dari Allah. Ya, yang penting kita menjadi yang pribadi yang baik, itu yang pertama. Ya, moral apa namanya, mindsetnya dulu. Apa yang baik pasti akan disupport oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Oke, yang pertama. Yang kedua, mental. Ya, karena apa? Sebuah bisnis itu sebuah pertempuran ya, di mana kita akan menyerang negara api. Menyerang negara api dan menaklukkannya kan gitu. Jadi eh, wajar kalau misalnya kita jaga bisnis, kita di prospek orang, ya itu wajar kan gitu. Makanya jangan baper. Namanya bisnis pasti di prospek. Namanya bisnis pasti saling menawari ya, gitu. Makanya jalankan bisnis, jangan baper, jangan cemen ya. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bingung. Jangan ya. Pebisnis itu memiliki mental baja. Yang ketiga, morality. Moral itu apa? Kita memiliki moral yang baik ya, memiliki tujuan suci untuk dalam menjalankan bisnis. Tujuannya apa ya kan? Tujuan utamanya adalah kita berbagi kebaikan dan menginspirasi banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin sukses dengan cara mensukseskan orang lain. Nah, kalau misi sucinya udah dapet, mentalnya udah kuat, kemudian mindsetnya udah benar, insya Allah Anda akan menjadi prajurit yang bisa diandalkan. Nah, kalau Anda memiliki mitra-mitra yang memiliki 3 karakter ini, mereka juga saya yakin bisa diandalkan. Oke? Itu sekelumit tentang startup satu. Nah, sekarang startup 2 untuk menjadi sebuah negara atau kerajaan yang kuat, yang utama adalah kita membangun benteng dulu. Ya, benteng. Tujuan bangun benteng apa? Agar kita menjadi sebuah negara yang kuat. Suatu saat ketika kita diserang, ya yang nyerang kita ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mentok aja, ya kan? Ibarat kata kita udah punya kerajaan, punya istana, bentengnya tinggi, tebel, depannya ada apa namanya, kolamnya dalam isinya buaya semua. Ini ya bahaya nggak kayak gini. Sekarang kita akan pelajari apa sih kekuatan bisnis 3i. Ya, kenapa kalau bisnis 3i kok saya yakin kuat? Jadi kalau kita mengetahui ya kekuatan bisnis 3i, yang kalau kita ngadu kekuatan dengan bis lain ya, yang kita prospek pasti kalah.
ya, yang menyerang kita pasti hancur. Wah, jadi kalau misalnya ada yang prospek saya menawarkan bisnis lain, ya, saya yakin kalau kita ngadu kekuatan, kita banyak menangnya. Dan kalau misalnya saya prospek orang ngomongin kekuatan bisnis 3i, ya saya yakin saya banyak menangnya. Jadi Anda harus bisa sampai di level itu. Ya, sudah sampai di level itu belum? Ada nggak yang masih gini? Kalau di prospek orang, ya, kalau kita di prospek orang nih sama pebisnis lain, kita nggak pede ngomongin kekuatan bisnis kita. Masih ada? Ya, ketika kita prospek orang, juga ketika ditanya-tanya kita nggak pede. Itu kalau misalnya bisnismu bangkrut gimana? Ada nggak ya suka nanya gitu? Perusahaanmu bangkrut gimana? Ya, ada saya. Coba, nggak pedenya di mana? Ketika ditanya-tanya sama orang ya. Apa yang nggak pedenya? Saya sudah menang musuh PTB. PTB. Ya, jangan diterusin. Ya, gitu. Jadi kita ketika apa namanya ngadu, ya ngadu benteng. Jadi kalau main catur ngadu benteng, benteng kita udah paling gede deh. Nah, kita langsung aplikasi ya, aplikatif di lapangan. Apa sih yang cuma dirubutin ketika kita mau ngadu? Ya, ngadu nih, ngadu kekuatan. Apa sih yang mereka banggakan dari bisnis mereka? Yang pertama pasti ownernya. Wah, owner saya dong kaya, nggak nyari kekayaan dari bisnis MLM saya. Ada nggak kayak gitu? Ya, bisnis saya dong, ya kan, gitu. Buka kantor, langsung beli ruko. Itu aja ada mitra kita yang diomongin gitu aja jiper gitu gitu. Gila, keren banget ownernya beli ruko. Nah, ya dia nggak tahu owner kita nggak beli ruko. Sorry ya, nggak beli ruko. Ada yang bilang, wah owner saya dong sewa rukonya gede banget kan gitu. Itu aja masih banyak mitra-mitra kita yang masih masih ngeper gitu digituin. Ya, jadi aduan pertama itu adu owner, langsung aplikatif. Ya, mereka pasti bilang owner saya dong, MLM saya dong kaya banget. Mobilnya banyak di garasi, ya kan? Tuh, wah mobilnya mobil sport di garasi banyak ya. Yang di PTB, ya, garasinya itu mobil semua ya. Ownernya dijagoin, dibanggain kan gitu. Nah, owner kita kayak raya, nggak sanggup itu sewa ruko. Owner kita mah nggak sanggup sewa ruko, bener. Oke, jadi yang pertama ngadu owner, ya. Mereka pasti ngadu owner. Kita adu owner juga, ya kan? Kalau owner mereka bilang bisa beli ruko besar, ya owner kita beli gedung, bukan beli ruko. Sorry ya, nggak level. Beli gedung, ya, gitu. Bangun gedung, nah, gitu, ya. Jadi kalau mereka baru sewa ruko, beli ruko, ya kan? Maaf, owner saya belinya bukan ruko. Ya, bukan juga komplek rokok, beli gedung di tempat paling mahal. Yang terakhir, Menara Syariah di PIK. Wah, beli rumah di PIK aja keren banget. Ini bikin gedung di PIK kan kebangetan kayaknya. Ya kan? Gitu. Buka kantor 3i, kantor 3i di mana? Hermina Tower di mana? Di Kemayoran. Coba. Siapa yang sanggup beli rumah di Kemayoran? Gak ada. Paling apartemen. Ini ya buka kantor di Kemayoran. Ya, siapa yang bisa punya gedung di daerah Gatot Subroto? Ya, itu daerah situ ya. Sleepy. Ya, owner kita gaya kaya banget ya. Maaf, owner kita memang nggak beli ruko, ya, nggak sewa ruko, tapi bikin gedung kan. Gitu. Ya tuh Jakarta Pusat harganya selangit. Ya, itu kalau di Jakarta Pusat jangan tanya ya harga semeternya berapa. Jangan. Boleh nanya itu seembernya harga tanahnya berapa, boleh nanya. Tapi kalau semeternya jangan ya. Gitu. Mahal banget. Ini ya, kalau dibilang, owner saya kaya. Ada yang bilang gitu, owner bisnis saya kaya. Kita tanya, kayanya seapa nih? Wilayahnya? Se-RT, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, sekabupaten, seprovinsi.
Masuk nggak 10 orang, 10 besar terkaya di provinsi daerahnya? Masuk nggak? Gitu. Maaf ya, owner bisnis saya nih, mitra bisnis saya nih, yang punya 3i itu nggak masuk 10 besar di provinsi, tapi masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Cie. Gitu loh. Jadi kalau ngegas, kita gas lagi. Ya, kalau ngadu kayak owner kan gitu, kita nggak bakal kalah. Nggak ada di Indonesia nih pebisnis network nih ownernya sampai masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia. Oh ya, tepuk tangan dulu dong. Owner kita. Ya, owner saya dong, mereka bilang ya. Ada yang nanya kantornya di lantai berapa? Aku jawab di gedung milik sendiri ya. Semuanya milik dia sendiri gitu ya. Oke. Nah, terus ketika ada yang pamer nih owner saya nih ya di MLM saya nih ownernya itu punya mobil banyak di garasinya parkir di shooting set gitu ngadu owner nggak apa-apa kita juga owner ya maaf ya mobil owner saya nggak cukup di garasi kenapa dia bukan hanya punya mobil dia punya pabrik mobil yaitu Indomobil. Itu jadi yang namanya Audi ya, Bentley. Kemudian mobil-mobil itu, maaf, beliau bukan punya mobil ya, punya mobil banyak, tapi punya pabrik mobil. Wah, gitu. Jadi kalau dia mau main naik mobil mah nggak pakai repot, tinggal cedikin aja. Wes keluar. Mau berapa nih? Ya, ya. Apalagi yang mau diadu? Rumah. Ya, rumah, maaf ya, owner saya nggak punya rumah, tapi punya perumahan. Ya, yang punya pabrik semen itu owner saya. Jadi kalau owner kamu lagi bangun rumah nih, belinya di owner saya semennya. Gitu ya. Oh, di kantor saya dong, MLM saya ada Indomaretnya. Di kantor MLM saya ada kayak gitu, memang bener. Ya, di kantor MLM ada owner, ada Indomaretnya. Maaf, Indomaret itu yang punya owner bisnis saya. Gitu loh. Kira-kira bisa ngalahin nggak? Pede nggak Anda punya mitra bisnis ya yang owner itu masuk 10 besar orang terkaya di Indonesia? Pedes banget, iya dong, gitu. Ya, jadi kalau mengadu owner, kita nggak bakal kalah. Dah, keren nggak owner kita? Ya, nggak apa-apa. Walaupun kita belum kaya, yang penting kan mitra bisnis kita masuk 10 besar orang terkaya, kan gitu. Kalau kita mau serius mengembangkan bisnis yang bermitra dengan orang yang termasuk 10 besar orang yang terkaya Indonesia, setidaknya kita masuk nanti 10 besar orang terkaya di RT kan gitu. Ya, atau se-RW atau sekelurahan gitu. Itu ya. Oke. Nah, kalau ada yang ngadu, wah bisnis network saya dong, MLM saya, ini perusahaannya besar, gitu. Ngadu owner kalah nih, gitu. Ya, ngadu perusahaan, ya sebesar apa perusahaanmu, ya, gitu. Sudah berapa lama? Ya, jangan ngomong ini bisnisnya didesain jangka panjang. Kita tanya, launchingnya kapan? Baru tahun kemarin. Hah, baru didesain. Kalau 3i ini bukan desain, sudah terbukti jangka panjang. Sudah berdiri sejak tahun 75 sampai dengan sekarang 2025, udah 50 tahun. Jadi kalau Anda bisnisnya baru didesain jangka panjang, maaf, bisnis saya sudah terbukti ya jangka panjang. Udah 50 tahun. Udah berapa kali kena ini apa namanya? Kena krismon bisnismu belum teruji kena krismon ya bisnismu belum teruji dengan COVID bisnis kita mah udah lewat sama COVID kan gitu jadi kalau mereka baru konsep kalau kita sudah bukti kurang apa coba ya mau ngadu apa lagi ngadu owner udah kalah ya ngadu perusahaan udah jelas kalah ya gitu terus kalau ada yang nanya nih wah kemarin nih belum lama ada yang nanya nih wah saya males Pak kalau asuransi swasta. Kenapa? Kok males? Ya,
Yang negeri aja tutup tuh bangkrut, duitnya bermasalah kan gitu. Apalagi yang swasta kan gitu. Nah, jawabnya gimana coba? Ada nggak yang dapat petanya gitu? Ya, jangan nabung di swasta kan gitu. Nabung di negeri ada aja. Yang negeri aja belum tentu benar kan gitu, apalagi swasta. Kayak Bumi Put bisa aja biar nggak ke ini keceplosan ya. Ya itulah ya yang Bumi titik-titik kan gitu. Jawabnya gimana coba jawabnya? Oke, ya jawabnya kayak gini. Ya, memang untuk menentukan kita mau menitipkan uang di mana, menaruh uang di mana, menabung uang di mana, kita harus hati-hati. Setuju ya? Oke, kita harus bisa memastikan bahwa uang kita aman. Berkembang mah nomor dua, ya. Setuju ya? Berkembang mah nomor dua. Percuma kalau berkembang tapi nggak aman. Contohnya udah banyak ya. Ya, nabung di koin-koin micin. Tahu nggak koin micin? Udah koin dipakai micin lagi kan gitu. Nah, gitu. Nabung di token-token kan udah tahu token listrik aja sebulan nggak dipakai aja angus kan gitu. Apalagi nabung di token kan gitu. Jangan ya gitu. Artinya apa? Menaruh uang itu harus memastikan bahwa tempatnya aman. Ya, nomor satu aman. Berkembang mah nomor dua. Ya, itu. Kita tanya, setuju nggak? Setuju. Pasti setuju. Keamanan nomor satu. Nah, sekarang ini, ya, bahwa sebuah perusahaan asuransi yang aman, ya, cara membuktikannya adalah kalau nggak punya nasabah, ya, nggak punya nasabah, ketika memasarkan, kemudian nggak ada nasabah, perusahaannya itu tutup nggak? Kalau perusahaan asuransi. Nggak dapat ketika ini agennya memasarkan nih, nggak dapat nasabah, kira-kira tutup nggak perusahaan asuransinya? Ya, jadi kasus-kasus perusahaan asuransi itu ya ketika mereka gagal memasarkan, itu perusahaannya tutup. Kalau CAR, ya CAR tidak bisa memasarkan, itu nggak bakal tutup. Kalau 3E-nya berhenti gimana CR tutup nggak? Nggak tutup. Karena apa? Dulu sebelum tahun 2014 itu nggak ada 3I. Nggak ada 3I, CR biasa-biasa aja tuh ya kan gitu. Jadi CR ini kekuatannya bukan pada market luarnya, tapi market dalamnya. Ya, nasabah utama CAR Life Insurance adalah anak perusahaan dari Salim Group. Gitu ya. CAR tanpa mencari nasabah umum itu tetap akan berjalan. Itu sudah dibuktikan dari tahun 75 ya, berapa puluh tahun itu perusahaan ini berjalan tanpa mencari nasabah di luar, malah berprestasi terus. Ya, 10 tahun berturut-turut berprestasi terus dapat penghargaan. Sampai sekarang kan tiap tahun dapat penghargaan terus ya, CR ya. Kenapa? Karena basic omsetnya itu bukan nasabah luar, tapi nasabah dalam, anak perusahaan dari Salim Group ya. Oke, nah sekarang kita lihat anak perusahaan Salim Group itu apa aja sih? Yuk kita tonton sebentar ya, saya mau perkenalkan sedikit ya. Coba ditonton videonya. Kamu lapar, pulang kerja mau makan mie goreng. Mie-nya punya Salim, tepungnya punya Salim, minyak gorengnya juga punya Salim. Besok kamu belok ke kanan, pulang kantor. Lu pengen makan roti tawar, lu makan roti donat, tepungnya juga punya Salim. Donatnya digoreng pakai minyaknya juga Salim. Jadi betul-betul canggih ya. Yang namanya Salim Group ini kita harus salut banget. Dia udah mikirkan bahwa yang namanya tepung terigu itu akan menjadi makanan pokok di Indonesia. Orang-orang cuma sibuk ngomong Indonesia negara agraris, Indonesia negara maritim. Besok makan ikan, kalau malam minum susu. Ternyata susunya punya Indomilk juga bro. Ya punya Salim juga. Jadi
Jet Set, Ciki, Lays, Dorito, Citato, Citos, dan lain sebagainya punya Salim. Jadi buat apa lu capek-capek, gue ketemu ada orang, gue nggak mau beli, punya Salim. Salim udah kaya banget. Gue maunya beli barang-barang UMKM, mendukung UMKM. Bagus nggak? Bagus banget. Pergilah dia ke warung abnormal, makan di situ. Udah mie-nya punya Salim juga, pakai kecap, kecapnya kecap Indofood juga, gedungnya juga yang punya Salim Group juga. Masih ingat Om Lim atau Sudono Salim, konglomerat Indonesia yang mendirikan kerajaan grup Salim sejak tahun 1972 dan berhasil meneruskan kerajaan bisnisnya ke anak-anaknya. Salah satunya adalah Anthony Salim yang mulai melebarkan grup Salim sejak 1995. Anthony Salim punya kekayaan senilai 7,2 miliar US dollar dari berbagai bisnisnya di Indonesia. Berikut ini gurita bisnis Anthony Salim yang kasih cuan terbanyak di tahun 2022. Dari Medco hingga Beremes yang kasih cuan 31,98 triliun. Bahkan bisnis yang baru diakuisisinya di timing yang tepat yaitu Bumi Resources kasih cuan 8,2 triliun. Gimana guys, mau ikut kecipratan cuan dari saham-saham grup Salim? Gimana guys, mau kecipratan rezekinya dari bisnisnya Grup Salim? Ya, gitu ya, join yuk di bisnis 3i, gitu. Gimana? Bisnisnya Grup Salim gimana? Ya, keren nggak? Yuk, komen dong, keren nggak? Videonya tadi nonton kan, kedengeran kan? Videonya, suaranya kedengeran ya? Oke, keren banget. Ya, gimana? Udah pede belum? Ya, udah pede belum jalan bisnis 3i? Udah paham belum kekuatan bisnis 3i? Ya, oke, pede habis ya, pede banget tentunya. Nah, ini jadi paham ya, eh, siapa di balik bisnis 3i? Apa sih kekuatan bisnis 3i? Kekuatan bisnis 3i itu ada di Salim Group, ya, gitu. Ibarat kata nih, kita berhenti semua nih nyari nasabah. Kalau di asuransi lain, semua agennya mogok nyari nasabah, perusahaannya tutup. Tapi kalau CHR semua agennya berhenti, ya nggak nyari nasabah, CHR-nya akan tetap jalan, nggak masalah. Ya, itu kekuatan bisnis CHR. Nah, ini kalau diserang oleh orang lain, gimana bisnismu kalau misalnya nasabahnya habis, ya nggak dapat nasabah lagi, nggak masalah tuh. CHR nggak pernah kekurangan nasabah, karena nasabah CHR yang utama adalah dari ekosistemnya Salim Group. Itu, ya. Terus kekuatannya di mana? Selama orang Indonesia masih makan tepung, ya, selama orang Indonesia masih doyan Indomie, ya, masih doyan Indomie kan, Indomie goreng ya, Indomie soto kan gitu. Selama masih pada belanja Indomaret, selama masih beli minyak goreng Bimoli, ya tadi ya gitu. Itu produk-produk Salim Group itu selama kita dari tidur ya sampai melek bangun ya, kemudian dari kenyang sampai lapar lagi ya, sampai kenyang lagi, dari kita pergi sampai pulang lagi ya, sampai rumah udah capek tidur bangun lagi, tiap hari ketemu produknya Salim Group ya, gitu. Masih khawatir bisnis CHR bangkrut? Saya rasa ya, sebelum bisnis CHR bangkrut, bisnis yang lain akan bangkrut dulu, baru terakhir CHR ya. Karena yang menjadi basic dari apa namanya, bisnis kita, di belakangnya ada ekosistem Salim Group. Itu ya, keren nggak bisnis kita? Ayo ketik dong, keren nggak? Pede nggak? Doyan banget di Indomie hujan-hujan pakai irisan cabe. Mantap banget Bapak King. Aduh, bikin lapar aja nih pandang. Di rumah ada stok tuh banyak ya. Jadi ngomongin Indomie. Ya, oke, bisnis kita keren. Artinya, kalau ada orang yang mau menyerang Anda, Anda sudah punya benteng belum untuk menjawab? Sudah punya ya. Gitu. Kalau Anda prospek, pede nggak nih dengan background mitra bisnis kita, yaitu
3i Rebound dari CR Life Insurance dengan backingnya yaitu Salim Group PD. Oke, sekarang di sesi berikutnya Anda boleh curhat. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari calon mitra yang berhubungan dengan kekhawatiran bergabung di bisnis 3i? Ya kan selama ini Anda kan sudah prospek sama orang. Oh saya takut ini, saya takut itu, ya. Nah, silakan boleh tanya yang belum tercover dari paparan saya tentang kekuatan bisnis 3i ini. Kira-kira ada pertanyaan apa yang bisa saya bantu jawab dan Anda catat ya, yang nanti kita bisa gunakan sebagai benteng pertahanan. Baik itu pertanyaan dari calon mitra yang belum ngerti bisnis, atau calon nasabah, atau orang yang sudah pengalaman di bisnis jaringan atau MLM, atau para mantan 3i ya, yang nggak sengaja Anda prospek ya, atau sengaja Anda prospek, sama seperti saya sengaja tuh cari para mantan ya gitu. Karena kebanyakan para mantan tuh sebenarnya pengen balikan ya, mereka kangen pengen balik ke 3i sebenarnya, cuma nggak ada yang nyolek-nyolek gitu, jadi agak gengsi-gengsi dikit gimana gitu ya. Oke, silakan. Takut ditipu. Wah, gitu. Jawabnya apa kalau takut ditipu? Kita tanya dulu. Takut ditipu sama saya, apa takut ditipu sama Tria ini? Ya kan? Jangan ngasih jawaban dulu, pastiin dulu kan gitu. Takut ditipu sama siapa kan gitu. Ya, kadang kita ini ketika ditanya sama calon mitra ini belum apa-apa udah down, terus bingung nih. Waduh, jawabnya apa ya? Saya takut ditipu kan gitu. Tanya dulu ya. Ketika ada orang yang ngomong saya takut ditipu, jawab takut ditipu sama siapa gitu. Sama saya atau sama CHR. Itu memastikan. Ya. Oke. Kalau misalnya saya takut ditipu sama kamu. Saya ada calon mitra saya bilang saya takut ditipu sama Pak Arya. Oke, nggak apa-apa, duitnya jangan lewat saya. Memang duitnya nggak boleh sama lewat saya. Yang lewat saya cuman uang pendaftaran 50.000. Dan uang 50.000 itu nggak bikin kaya-kaya. Saya kaya ya. Nggak mungkin saya nipu duit 50.000 sudah kaya ya. Nipu mah miliaran kan gitu, jutaan. Duit 50.000 nggak bikin saya kaya. Jadi saya hanya terima uang 50.000 sebagai biaya pendaftaran. Nanti ketika Bapak Ibu sudah memberikan uang pendaftaran sebesar 50.000, kita daftarkan langsung sekarang. Ya, submit sekarang. Makanya Anda harus punya stok ID. Makanya Anda harus sudah lisensi biar bisa mendaftar langsung di depan orangnya tersebut. Ya, daftarkan. Ketika sudah didaftarkan dan bisa disubmit, kemudian keluar nomor virtual account, langsung diajak ke Indomaret, Alfamart. Nih, setornya di sini. Ya, atau lewat internet banking, silakan nomor VA-nya ini. Ya, kalau takut ditipu sama saya. Kalau misalnya, wah saya takut ditipu sama CHR. Nah, kita jelaskan, weh CHR itu perusahaannya udah 50 tahun. Kalau perusahaan yang sudah 50 tahun nggak mungkin nipu. Masuk akal nggak? Ya, kalau udah nipu, udah ditutup dulu-dulu gitu loh perusahaannya. Nggak mungkin sampai 50 tahun. Ya, nggak mungkin scam. Itu yang pertama. Karena perusahaannya udah 50 tahun. Yang kedua, kalau mau scam, ya, itu pada saat COVID itu udah mendingan kabur aja dah. Nggak bakal dikejar, orang nggak boleh keluar ya kan. Tapi kenapa? COVID aja sudah lewat, tapi perusahaannya masih bagus. Artinya apa? Ini perusahaan serius. Dibuat emang untuk jangka panjang, bukan untuk nipu orang. Dan yang ketiga, perusahaan ini punya dana jaminan atau disebut dengan RBC yang nilainya minimal 120% ya gitu. Sedangkan CR itu dana RBC-nya 200%. Artinya dari total dana nasabah itu CR punya backup 2 kali lipat dana nasabah yang dijaminkan ke pemerintah. Jadi nggak usah takut ditipu ya gitu. Apa kalau CR
menipu, nanti yang rontok bukan CR-nya, tapi semua perusahaan Salim Group akan terkena getahnya. Gitu. Jadi nggak usah takut ditipu. Ya, oke? Ada pertanyaan lain? Saya kasih ke Bu Esther ya, yang milih seleksiin pertanyaan deh. Saya fokus jawab ya, gitu. Oke, silakan. Kembali ke Bu Esther ya, masih ada waktu lumayan 30 menit untuk sharing. Oke, luar biasa ya membangun benteng ya. Jadi kita kenali kekuatan dari bisnis ini yaitu dari perusahaan. Dari buka mata sampai tutup mata, intinya perut kenyang, semua yang kita konsumsi itu adalah punyanya Salim Group yang masih satu perusahaan juga ya dengan merupakan anak perusahaan dari CAR. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan di lapangan ya, ketika mengajak orang kira-kira apa yang membuat kita ragu ya menjalankan bisnis ini ketika kita udah yakin banget, begitu datang di lapangan diserang habis-habisan akhirnya kita kayak udah mati kutu nih, kira-kira apa ya? Buka mindset yang kapok sama asuransi sama MLM. Apakah ini masuk Pak Arya? Gimana? Buka mindset yang kapok asuransi sama MLM. Apakah ini masuk di materi kita juga? Oke, masuk ya. Kapok dengan asuransi dan kapok dengan MLM. Ya. Nah, kita tanya, kita gali dulu. Kapoknya kenapa? Ya. Karena banyak kasus di luar sana orang kapok tapi belum join pada ikut asuransi belum, ikut MLM belum, tapi udah kapok kan gitu. Banyak kasus yang kapoknya nggak jelas gitu. Tapi kalau misalnya, oh saya kapok ikut asuransi karena, nah kalau dia pengalaman, karena saya udah setor 10 tahun, tapi dananya nggak ada gitu ya. Nah, baru kita bisa jawab. Jadi kapoknya disebabkan oleh apa, kita gali ya. Saya kapok ikut MLM. Kenapa kapoknya? Udah beli produk banyak-banyak nggak laku. Nah, baru kita bisa jawab. Jadi kita gali ya. Kata kapok ya, saya kapok ikut asuransi dan kapok ikut MLM. Itu baru retorika. Kita nggak bisa jawab. Ya, kalau kita jawab nanti jadi kemana-mana jawabannya. Makanya lebih baik kita gali dulu. Kapoknya kenapa? Masalahnya di mana? Ya kan? Gitu. Karena masalah di sana, saya yakin nggak ketemu di sini. Gitu. Anda punya masalah di asuransi di sana, saya yakin nggak ketemu kok di 3i. Anda ikut bisnis MLM di sana, saya yakin nggak ketemu kok di 3i. Nah, kita gali ya. Kita gali. Why? Gitu. Baru kita akan bisa memberikan jawaban. Oke? Gitu ya. Lanjut. Yuk, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak bertanya, kami yang bertanya ya kepada Bapak Ibu Boleh, semuanya. boleh, boleh. Oh ya, King, Ya, kan kita pernah belajar ya bahwa ada 4 pilar kekuatan dari bisnis ini. Nah, mungkin sedikit kita review lagi gitu supaya bisa menjadi bahan ya. Ya salah satu benteng pertahanan kita juga di bisnis ini ya, King. ya, betul. Jadi kekuatan 4 pilar, kekuatan bisnis Tria itu yang pertama adalah company profile-nya. Ini company profile-nya, perusahaannya yang tadi saya sudah sebutkan ya, ownernya nggak kaleng-kaleng ya, itu. Owner yang lain kan kaleng ngerombeng, kalau kita nggak kaleng-kaleng ya, pokoknya plat baja, lapis baja kayak tanker lah kan gitu, kan gitu. Owner kita nggak kaleng-kaleng. Kemudian perusahaan kita juga nggak kaleng-kaleng ya. Kemudian perusahaan kita di backup oleh sebuah ekosistem perusahaan yang besar, yang dimana sistem ini saling mensupport satu yang satu dengan yang lainnya ya. Misalnya kayak perusahaan asuransi butuh mobil ya, mobilnya dibeli di mana, di perusahaannya saling Group juga ya kan gitu. Perusahaan asuransi karyawannya butuh makan Indomie ya gitu, beli di mana, saling Group juga ya kan gitu. Perusahaan Indomie, Indofood butuh asuransi, ngambilnya dari mana, punya CR. Jadi uangnya itu muter aja di situ, nggak keluar aja ya, perusahaan akan tetap kaya gitu ya, sampai bank segala macam gitu. Jadi
Yang pertama adalah company profile. Yang kedua, kekuatan kedua adalah produk. Produknya itu masuk dalam kategori kebutuhan pokok manusia. Jadi selain sandang, ya, pangan, papan, dan apa namanya, perlindungan finansial. Itu kebutuhan pokok manusia zaman now ya. Gitu. Jadi perlindungan keuangan itu adalah salah satu kebutuhan pokok. Nanti kita akan gali lebih dalam besok ya tentang produk. Yang ketiga apa? Marketing plan. Marketing plan kita terbaik. Saya di bisnis jaringan, industri bisnis jaringan itu sudah pengalaman berapa tahun ya? Mungkin sekitar 30 tahun di bisnis jaringan dari MLM ya sampai dengan di 3i. Ini di 3i sudah 10 tahun ya, sudah 10 tahun. Itu berbagai marketing plan saya bisa jabarkan dan saya bisa perbandingkan. Ya, dan saya bukan hanya yakin, ya, bukan yakin percaya, tapi saya bisa menunjukkan sebuah argumen bahwa marketing plan Bistria ini yang terbaik dibanding dengan yang lain. Belum ada lawannya. Nanti kita bisa bahas lagi ya bahas tentang kekuatan marketing plan gitu. Dan yang keempat apa? Support system. Ya, support system ya apa? Seperti TLC, tempat belajar, tempat kita mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang menjadi manusia yang versi terbaik dalam hidup kita. Itu disediakan 3ILC, di mana perusahaan membuat suatu apa namanya, semacam training center support system agar Anda bisa membangun diri Anda, mengembangkan diri Anda menjadi seorang pebisnis yang profesional. Ini 4 pilar. Nah, kalau perusahaan udah punya 4 pilar ini, ya udah, ya, tidak tergoyahkan. Dan kewajiban Anda untuk belajar startup itu nanti akan mendalami 4 pilar ini ya. Yang pertama adalah company profile, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah marketing plan, dan yang keempat adalah leader dan support system. Gitu. Oke. Oke. Nah, King, kalau misalkan ada mitra-mitra lama 3i yang mereka trauma ya dengan unit link. Ya, jadi begitu diajak untuk rebound, aduh udah nggak mau, kayaknya kapok dengan 3i katanya, karena Ya, sudah memiliki kesan yang buruk ya. ya. Nah, ini bagaimana caranya, King? Karena ini kita temui sehari-hari ketika prospek mengajak lagi yang mereka yang sudah berhenti di tengah jalan atau sudah lama ya, intinya sudah nggak aktif lagi atau mungkin sudah selesai. Nah, itu gimana untuk bisa memberikan penjelasan ke mereka? Ya, baik. Dasarnya kalau ada mitra 3i dulu yang apa namanya, produknya adalah unit link dan mereka kecewa, itu karena penyebabnya yang pertama, mereka tidak mendapatkan informasi tentang manfaat unit link dengan benar. Ya, itu. Jadi dia kecewa karena apa? Antara kenyataan, ekspektasi dan dengan apa yang ada di dalam benaknya mereka itu berbeda. Gitu. Itu penyebab pertama. Adanya misinformasi, kecewa. Yang kedua, nggak paham. Udah diomongin, diajarin, di training bener, tapi nggak paham. Terus ngeyel, udah nggak paham, ngeyel lagi. Ini udah nggak ada obat ini. Gitu. Akhirnya apa? Kecewa. Apa yang menyebabkan dia kecewa? Pikirannya dia sendiri, ruwet. Ada kayak gitu? Ya, ketika dia apa namanya? Ketika dia ada yang ada sama saya, Pak, saya kecewa dengan 3i. Produk uji saya nggak sesuai dengan janji-janjinya. Saya tanya, Bapak ikut training nggak? Ikut. Wah, asik banget ngomongnya. Ikut kan gitu. Oh, ke training. Bapak ikut training saya nggak? Ikut. Udah ngeliat video saya perjalanan tentang training. Ikut. Nah, sekarang saya tanya, di tahun kelima setelah selesai, Bapak saldonya harusnya berapa? Ya, saya tanya gitu. Setelah selesai tahun kelima, Bapak harusnya saldonya berapa? Ya harusnya full lah Pak, 21 juta kan gitu. Soalnya kan saya store-nya 21 juta. Nah itu dia, berarti dia nggak paham. Ya, entah dia bener ikut training nggak paham, atau entah dia ngarang-ngarang sendiri, ya akhirnya malu nggak paham. Gitu. Ya, kalau misalnya penyakitnya karena kesalahan dia,
Ya, nasabah itu sendiri itu kita jelaskan bahwa Bapak salah paham gitu ya. Karena apa? Sudah dijelaskan dalam training bahwa ada namanya biaya akuisisi, biaya admin, ya kan gitu. Kemudian ada namanya biaya asuransi. Ada tiga biaya. Biaya akuisisi itu sampai dengan tahun kelima, biaya admin dan biaya asuransi itu sampai dengan masa kontrak selesai atau nasabah meninggal dunia. Itu aturan mainnya gitu. Nah, Bapak baru tahu, baru tahu nih Pak. Nah, itu sudah disebutkan dari saya sejak bergabung ya sampai sekarang itu sudah diajarkan. Berarti Bapak kurang memperhatikan aturan mainnya, ya, gitu. Jadi kita jelaskan, kita luruskan. Sekarang ini yang hadir malam hari ini, siapa yang sudah join di masa unit link? Silakan ketik. Ya, ya, banyak ya, saya. Pertanyaan saya nih, yang sudah lama nih, yang sudah lama, kira-kira saldonya kalau misalnya 350.000 ya, 350.000 yang join dari tahun 2015, 16, ya, 17, kira-kira udah di atas 21 belum? Ya, udah di atas 21 belum? Yang 350.000 belum? Yang 2015 udah pasti ya, udah dong, jauh lah, di atas 21 juta ya. Wow, sudah lebih, udah 23. Ada yang belum, ada yang enggak. Ya, itu jawaban yang pertama. Jadi gini, kita jelaskan. Jadi di tahun kelima itu harusnya saldo Bapak Ibu itu 15 juta. Udah, dipotong biaya akuisisi, dipotong biaya admin, dipotong biaya asuransi, ya, itu di tahun kelima ketika selesai saldo Bapak Ibu ada 15 juta. Sekarang kita tanya, saldonya ada berapa? Pasti lebih dari 15 juta. Ada yang 16 setengah kan gitu. Gitu ya jawabannya. Artinya nilai investasinya berkembang. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari sudut pandang bisnis. Bapak Ibu, kalau 3i itu kan tidak mengajak Bapak Ibu hanya untuk menabung, tapi 3i ada insurannya, ada investmentnya, ada bisnis yang bisa menghasilkan income. Kita ngomongin bisnis, Bapak Ibu kalau misalnya jalan bisnis gagal, ya ketika tutup polis dapat duit nggak? Dapat Pak. Nah itu masih bisa balik modal kan gitu. Nah, ketika banyak mitra-mitra yang udah tulis, saya tanya, dapat manfaat Kak ketika berhenti bisnis? Ada Pak. Apa? Dapat uang lah kembali kan gitu. Nah, coba bandingkan dengan bis yang lain. Kira-kira bisa balik uang nggak? Enggak Pak, boro-boro bisa balik uang. Ya kan? Yang ada malah uangnya habis, saya punya hutang. Tapi di 3i, ya saya kaget. Ya, kenapa? Saya bisa dapat uang walaupun nggak kembali 100%, tapi saya dapat uang. Itu. Nah, yang kayak gitu nanti kita bisa ajak comeback. Memang tidak semua bisa kita ajak comeback, tapi orang yang teredukasi dengan baik, teredukasi dengan benar, kemudian orang-orang yang bisa memahami edukasi produk unit link dengan benar, saya yakin orang itu mendapatkan yang namanya manfaat, menyadari mendapatkan manfaat. Nah, orang-orang ini yang kita bisa follow up untuk datang lagi join di 3i Reborn. Gitu ya. Oke, luar biasa ya, sudah mulai paham ya, semuanya paham. Jadi ketika menghadapi kendala ini di lapangan sudah bisa menjawab. Nah, ini ada yang jawab ya, premi sudah lebih dari 21 juta dan lain sebagainya. Saldo maksudnya. Artinya teman-teman juga perlu perhatikan ya, jangan cuma tergiur dengan besarannya, tetapi lihat juga preminya berapa ya. Ada yang tadi bilang premi apa namanya join 2021, saldo saat ini 24 juta, udah pasti preminya bukan 350.000 ya, pasti premi yang 700 atau mungkin ya lebih dari itu pastinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau nggak ada ya kita nanti dengarkan. Nggak ada ya. Yang bertanya ada?
Kalau nggak ada, isi absen dulu ya teman-teman, dan kita dengarkan kesimpulan dari training startup 2 ini, bagaimana membangun kekuatan dari bisnis ini. Silakan Pak Arya. Oke, baik ya, bahwa impian di bisnis kita ini menjadi king atau queen. Artinya kita membangun sebuah kerajaan bisnis milik Anda bermitra dengan CR Life Insurance. Ya, ini kerajaan Anda. Supportnya dari CR Life Insurance. Nah, untuk membangun sebuah kerajaan yang besar, otomatis Anda harus memiliki pasukan yang kuat. Ya, armada TNI-nya yang dahsyat kan gitu. Nah, itu dibangun dengan pondasi yang benar. Yang pertama, Anda punya pasukan yang memiliki visi yang kuat, punya mental yang dahsyat, dan punya moral yang suci ya, punya niat suci. Yang kedua, Anda harus membangun pertahanan yang kokoh. Nah, di Bistria ini pertahanannya super duper kokoh. Tidak bisa ditembus. Karena biasanya orang menyerang bisnis orang lain itu yang ditanyakan ownernya, perusahaannya. Ya, sekaya apa ownernya, sehebat apa perusahaannya. Dan itu kita bisa jawab. Karena owner kita nggak kaleng-kaleng. Owner bisnis kita masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia. Yang kedua, ya, perusahaan kita punya kekuatan, nggak punya nasabah. Di luar sana, perusahaan akan tetap berprestasi. Bukan hanya bertahan ya, tetap berprestasi. Karena apa? Mereka memiliki nasabah dalam ekosistem Salim Group. Ya, ada puluhan perusahaan di bawah Salim Group yang itu semua karyawannya menjadi nasabahnya CR Life Insurance. Itu kekuatan dasarnya. Nah, dari kekuatan itu kita bisa kick balik, ya, kita bisa serang balik bisnis mereka, ya, walaupun tidak secara langsung, tapi ketika kita bisa menunjukkan kekuatan bisnis kita, minimal gestur kita masih kokoh, minimal mental kita masih prima, minimal PD kita masih tinggi. Itu yang disebut dengan pertahanan yang kokoh. Nah, selanjutnya tahap berikutnya kita belajar ke startup 3 nanti, ya. Kita akan belajar mengenal senjata-senjata kita. Senjata kita apa? Marketing plan dan produk. Karena ketika kita menyerang, yang kita cari adalah nasabah dan calon mitra bisnis. Ya, sampai jumpa di training berikutnya bersama saya Startup 3. Ya, semoga bisa menginspirasi dan bisa mensupport perkembangan bisnis Anda sehingga Anda menjadi next king dan next queen.